Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengawetan bahan pangan nabati. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu bahan pangan nabati. Nah, untuk materi kali ini itu kita akan mempelajari bagaimana bahan pangan nabati itu diawetkan. Kenapa sih perlu pengawetan? Supaya bahan pangan tersebut bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama atau memperpanjang masa simpan. Karena kalau tidak ada proses pengawetan, bahan pangan tersebut akan rusak. Kenapa sih rusak? Kenapa bahan pangan tersebut rusak? Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Apa itu mikroba? Contohnya ada bakteri, hamir, dan kapang. Kemudian yang kedua, karena adanya aktivitas enzim dalam bahan pangan. Nah, kita pelajari enzim-enzimnya itu apa aja sih? Nah, misalnya ada enzim pektinase. Itu dalam pengolahan sari buah untuk menjernihkan sari buah. Alfa amilase itu untuk pengolahan gula, memecah pati menjadi glukosa. Dua enzim ini itu bisa disebut enzim yang menguntungkan, ya, karena untuk membantu menjernihkan sari buah dan memecah pati menjadi glukosa, ada manfaatnya. Sedangkan enzim polifenol, lipoksigenase, klorofil oksidase itu membawa kerugian. Misalnya polifenol itu dalam pengolahan apel memunculkan warna coklat lipoksigenase pengolahan susu kedelai biasanya memunculkan bau langu pada susu kedelai. Klorofil oksidase itu perubahan warna saat pengeringan dan penyimpanan sayuran. Itu untuk aktivitas enzim. Selain itu, kerusakan bisa disebabkan karena serangga, parasit, dan juga tikus. Misalnya disemutin, walaupun semut ya, tapi kalau dalam jumlah banyak dan lama tidak dicegah, itu akan memunculkan kerusakan pada makanan. Kemudian yang keempat, karena suhu. Biasanya suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa memunculkan kerusakan pada bahan pangan. Maka dari faktor-faktor inilah muncul metode-metode untuk mengawetkan bahan pangan. Metode pengawetan bahan pangan. Metode pengawetan bahan pangan itu ada metode dengan pengawetan suhu rendah, pengawetan suhu tinggi, pengeringan, dan menggunakan bahan kimia. Nah, pengawetan suhu rendah. Pengawetan suhu rendah itu bagaimana? Jadi, untuk pengawetan suhu rendah ada proses cooling dan freezing. Cooling itu pendinginan. Freezing itu pembekuan. Jadi kalau pendinginan itu suhunya kisaran minus 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan itu kisaran minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Jadi tergantung pada bahan pangannya ya. Misalnya seperti buah-buahan, sayuran itu proses cooling, sedangkan daging, ikan itu proses freezing, tergantung bahan pangannya. Dan ada juga bahan-bahan yang tidak bisa diawetkan menggunakan proses ini. Misalnya buah pisang. Nah, itu tidak bisa ditaruh di kulkas karena akan menimbulkan kerusakan fisik atau disebut dengan chilling injury.
Kemudian ada pengawetan suhu tinggi. Pengawetan suhu tinggi itu dibedakan menjadi 4. Ada proses sterilisasi, pasteurisasi, blanching, dan aseptis. Nah, sterilisasi. Coba kita lihat. Jadi, sebelum kita ke metode pengawetan suhu tinggi, kita harus tahu dulu apa sih fungsinya melakukan pengawetan suhu tinggi. Itu untuk memperpanjang masa simpan, salah satu metode untuk memperpanjang masa simpan. Tapi ada syarat-syaratnya di sini. Bagaimana proses tersebut? Yang pertama, harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Panasnya cukup untuk membunuh mikroba tersebut. Dan jumlah panas yang digunakan itu tidak boleh menurunkan gizi, nilai gizinya atau cita rasa makanan. Nah, yang pertama ada sterilisasi. Sterilisasi itu tujuannya untuk membebaskan bahan dari semua mikroba. Biasanya proses ini itu dilakukan pada suhu yang tinggi, misalnya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, ini contohnya ya, mesin sterilisasi biasanya untuk makanan-makanan kaleng. Pasteurisasi. Pasteurisasi itu pemanasan yang cukup rendah, jadi biasanya di bawah 100 derajat Celcius. Ini dilakukan untuk membunuh mikroorganisme patogen penyebab penyakit, misalnya pada susu, atau inaktivasi menghentikan aktivitas enzim-enzim yang dapat merusak mutu, biasanya pada sari buah. Nah, ini proses pasteurisasi. Jadi suhunya yang berbeda dan peruntukannya yang berbeda ya. Blanching. Apa itu blanching? Pemanasan pendahuluan untuk menginaktifkan enzim katalase dan peroksidase. Nah, biasanya ini dilakukan terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Kemudian proses aseptis atau disebut sterilisasi produk secara sinambung. Di sini ada suhu yang disarankan, yaitu sterilisasi pada suhu 130 derajat Celcius dan 145 derajat Celcius. Biasanya ini untuk pengolahan susu latte. Pengawetan dengan pengeringan itu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Nah, ada metode sun drying atau menggunakan panas matahari secara manual, dan artificial dryer atau menggunakan mesin. Pengawetan dengan bahan kimia itu dilakukan dengan melakukan penambahan bahan kimia tertentu yang telah diketahui memiliki efek mengawetkan. Misalnya pemberian asam ya untuk menurunkan pH makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Asam itu dibagi 3, ada asam alami, asam hasil fermentasi, dan asam cuka. Asam alami itu biasanya asam tartrat dan asam dari buah-buahan, misalnya pada jeruk nipis atau belimbing wuluh. Itu bisa untuk pengawetan. Asam alami ini disebut juga dengan asam organik. Asam yang dihasilkan melalui proses fermentasi, misalnya laktat, asam asetat, asam sintetik, biasanya pada asam malat, fosfat, dan adipat. Sedangkan cuka itu asam sintetik yang dapat kita temui sehari-hari ya, sudah tahu ya cuka.
Asam inilah yang bisa digunakan untuk pengawetan, yaitu dengan bahan kimia. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa diketikkan di kolom komentar kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.